jasa itu macam itu insya Allah dibaca buatan. Terus, namun lelek mau ibadah, niku dereng tentu selamat. Sadereng kita sekoten Allah. Lalu kita tahu kepada khusus pundi, saya menciptakan golong kita sebut Rasul. Aku bisa kerja mergo insya Allah seseorang tidak bisa dikatakan bersyukur pada Allah memberikan kebaikan pada kita yang kita sama yang memberikan kebaikan kan Nabi menjangkep niku tasih binafsi nyapun tasih binafsi sadarane dibilang nih aku bisa kerja aku kerja niat dan tahu kerja niatin perintah Allah aku kerja niatin derek tuntunan Rasulullah aku kerja niatin derek bimbingan bayar di sana ini berikut jasa dengan insya Allah ini boleh dijalani arif billah ma'rifat billah walaupun kita arif billah karena ilmu kita dia pun disebut arif billah kenapa amarnya saya ke beliau memprogramkan bahwa pengamal dijadikan intelek kita yang paling. Nah saat itu seorang wali itu nopo arbila, kan arbila ya? Dariku. Terus ciri-ciri arbila nopo? Saat ini wali itu artinya penolong, intelek, yang intelek bijaksana. Nanti seorang penolong yang bijaksana, yang bisa beradaptasi kepada siapapun, bisa bermanfaat menunjukkan kebenaran. Terus ciri-ciri arif billah itu bagaimana? Yang jelas ada dua perkara. Yang pertama, hal atau yang ada pada diri beliau. Orang melihat itu bisa timbul rasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang melihat bisa timbul menghentikan kebijakannya karena melihat halnya atau apa yang ada pada diri beliau. Kalau kita dengan bahasa yang indah, walaupun saja hal yang ada pada diri beliau mampu membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, mampu membangkitkan roh-roh yang sedang tertidur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu halnya. Dan aliyah yang ada dalam diri beliau, kalam lahiriahnya saja bisa mengubah rasa, melebihi perasaan kebahagiaannya selama ini. Contoh, kita memberikan amalan kepada orang yang berbahagia melebihi kebahagiaan amal-amal kita selama ini. Jadi Mbak Yai tanpa kita sadari melihat kita sebagai arif billah, tidak masuk tingkatan memprogram yang beda-beda. Wali yang Usuliyah sebelum bergerak menjadi wali. Kalau beliau itu seirama dengan Rasul. Dan beliau sudah dibekali karomah yang tinggi tanpa belajar secara batinnya. Walaupun beliau mempunyai karomah tinggi, contoh Gosawi ini ya, Gosawi dibatin seseorang batin, apa itu pada Gosawi? Tiba-tiba Gosawi datang menemui dia.
Walaupun panjang, itu namanya karam. Siapa yang tugas? Saya kenal, bagaimana Mbak Imasnya pada Solo, ulang di situ. Kalau orang terserah, kenapa orang petang? Kenapa kan deh? Kenapa kan? Saya benar pantas tapi nyunapan saya sendiri. Kalau mulai pada maghrib pun menang pulau. Pun mumet menan juga nih pun. Tetap pulau melampan, pulau kepada Allah. Ada sana pulau. Itu pulau baru ini. Dulu yang beliau itu di Karomah. Itu pernah saya ditanya oleh seorang kiai dan tidak perlu saya sebutkan. Beliau bertanya kepada saya, maaf Gus, saya bertanya, apakah putra beliau balik bisa mengantarkan? Terus saya tanya, kenapa dia bertanya seperti itu? Kenalan saya Gus, saya batin, Gus Aktif saya batin, dia datang dengan marah-marah. Kenapa? Tenang, perlu. Kemudian sampai dekat batin juga datang. Kemudian batin juga datang. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hubungannya sama Nadroh. Orang yang diberi hak soal Nadroh kemarin sohibul apa? Contoh saya pada ganti. Saya Ahmad Rifai. Dia sohibul. Rekod Arifiyah. Sedangkan kita di Nawakiyah sohibul Bahiyah. Seorang sohibul ingin beri Allah sebagai sohibul Nadroh. Saya bilang dia tadi, maaf ya, walaupun misalkan sampai bisa sampai tembus langit di Karomah, tapi kita tidak mampu mengamalkan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak untuk usul, mengantarkan usul. Yang diberi ada yang diberi tugas untuk membenahi keimanan manusia. Yang diberi tugas membenahi keimanan manusia orang yang diberi khusus di antaranya menciptakan suatu buah karya, dan apabila buah karya itu diamalkan ada manfaatnya bagi yang mengamalkan. Seperti Bahiyai, beliau itu diberi suatu senjata oleh Allah, yaitu amal sakit dia berfungsi pada hati. Dan terbukti amal ada manfaatnya. Nah, beliau disebut Sohibul Hidayah. Pas beliau diberi hak khusus, yaitu sifat salam jalan. Itu yang dinamakan, maka darinya sebenarnya itu kalau kita mendapat Nadroh Rasulullah, kemudian Allah menyuruh malaikat memberi keimanan. Ditugaskan kepada seseorang yang mendapat kebayaan seizin Allah, seridho Allah, seridho Rasulullah. Bayai walaupun kita pada Rasulullah mampu. Karena aku Rasul, wadah kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah mengajak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sudah meninggalkan akidah Rasulullah, sehingga bagi itu kan sebenarnya Rasul untuk memperbaiki umat manusia supaya melakukan akidah yang dibawa Rasul tadi.
Otomatis kalau beliau itu berkenan dan beliau Rasulullah ya Allah dengan iman, maka Rasulullah kemudian Allah menyuruh malaikat memberi iman. Biasa begitu, bicara baik begitu. Dan yang diberikan baik. Kalau sapi seperti sapi ini, dan diberi tugas, baru satu sapi anaknya ya kita belum, tapi tidak mampu karena tidak ditugasi sebagai nabi Rasul yang diberi ya memberikan berdoa dia niat al-ghos al-atab al-mutlaq rohutulih dan untuk berzikir dalam setiap katanya selalu berdoa. Diamnya beliau pun menyembah Allah. Zikir ingat. Dalam diam beliau itu ingat. Kalau sampai enggak, diamnya sapi sesuai nafsu. Perbedaannya itu. Di samping itu, beliau juga menciptakan yang sulit bersifat Allah, yang tidak bersifat Allah. Beliau menciptakan semua yang tanpa kita sadari, kita menerapkan sudah termasuk golongan sudah bersifat Allah. Apa itu ilmunya? Di Rasul. Kita menyadari bahwa semua jasa Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin bisa seperti ini. Kita menyadari. Kita buatan mengenai Nabi, paham. Nabi dari sholat, Nabi dari sholat. Mati sama. Kalau kita menerapkan itu dengan sendirinya. Kita syukur kepada Allah karena bersyukur kepada orang menjadi kebaikan. Ya itu bahaya itu istimewa. Ilmunya tanpa kita dari penglihatan kita golongan orang yang benar-benar tertinggi di kancah ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kepada terus penerapan beliau bagaimana? Kita menyadari kalau tidak ada bos kita mau seperti itu. Kita lakukan. Pertanyaannya, kalau beliau itu lil bosnya mengajak tidak pandang bulu, kita masih pandang bulu. Bertentangan dengan bos. Di sisi lain kita mengaku jasa beliau, di sisi lain kita buat menentang beliau. Berarti tidak bos. Berarti binafsi, ikuti hawa nafsunya, karena nafsunya. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita meningkatkan kualitas kita dalam kepada Allah, meningkatkan kualitas kita dalam hal penerapan Rasul dan kita dalam bukti. Di samping itu, yang ketiga tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, bangsa manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, dari Muhammadiyah, dari apapun boleh mengamalkan Salawatiyah tanpa syarat.
Karena sholat kerja itu bukan golongan, amalan. Dan perjuangan rahmatil alamin. Ya. Bukan perjuangan kelompok atau dinasti tertentu. Karena itu sudah mandang bulu. Rahmatil